Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmana Febrianti, Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Telkom Kendal. Di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Adapun pengertian Microsoft Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 atau sering disebut dengan Visual Basic Net 2010. Selain disebut dengan bahasa pemrograman, juga sering disebut sebagai sarana untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasiskan Windows. Visual Studio 2010 pada dasarnya adalah sebuah bahasa pemrograman komputer. Visual Studio 2010 adalah bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari bagi programmer pemula yang baru ingin belajar program. Ini merupakan tampilan awal pada Visual Basic 2010. Tampilan menu bar, diantaranya ada File, Edit, View, Debug, Theme, Data, Tools, Arsitektur, Test, Analis, Windows, dan Help. Adapun pengertiannya, file, menu untuk membuat, membuka, menutup aplikasi, dan menyimpan file Visual Basic. Edit, menyediakan fungsi umum pada item tertentu. Undo, redo, cut, copy, paste, dan delete. View, menyediakan akses cepat untuk membuka dan menutup jendela. Project, menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi, misalnya from dan class. Build, menu ini penting ketika telah menyelesaikan aplikasi yang telah dibuat. Debug, pengaturan dalam pencarian kesalahan program. Data, dibutuhkan menu jika ingin berhubungan dengan database. Tools, menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ide Visual Studio 2010. Test, menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang dikembangkan sebagai bahan latihan penulisan source code pada bermacam-macam situasi. Windows, pengaturan Windows yang sedang dibuka. Help, menyediakan informasi untuk menolong pemakai. Tampilan menu toolbox, fungsi dari command control. Di antaranya ada pointer, button, checkbox, checklist box, combo box, data, date, time picker, label, link label, list box, list view, mask text box, non-calendar, notify icon, numeric up-down, picture box, progress bar, radio button, reach text box, text book, tooltip, tree view, dan web browser. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Button digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses. Checkbox, kontrol yang memiliki nilai true atau false. Checklist box, daftar kotak centang di samping item. Combo box, kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Date time picker, menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Label, menampilkan teks label. Link label, menampilkan label dengan teks link. List box, kontrol yang berisi beberapa item. List view, sama seperti kontrol list box tetapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Mask text box, untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Non-kalender, dapat memilih tanggal saat runtime. Notify icon, menampilkan ikon pada Windows Tray. Numeric up-down, untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Picture box, menampilkan file gambar. Progress bar, menampilkan proses dari sebuah task. Radio button, untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Rich text box, untuk mengedit dan menambahkan rich text. Text box yang digunakan untuk menampilkan atau memasukkan teks. Tooltip, menampilkan teks tooltip. Tree view, menampilkan hubungan antar node. Web browser, membuka dokumen HTML di dalam from. Fungsi dari containers, di antaranya ada pointer, flow layout panel, group box panel, split container, tab control, tabel, layout panel. Pointer untuk memindahkan. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Flow layout panel, menampilkan kontrol dan dimuat dalam baris atau kolom. Group box, mengelompokkan kumpulan kontrol atau seperti radio button bisa diberi label, judul, dan frame yang tidak dapat digulung. Panel untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data, hampir sama dengan group box tetapi tidak dapat diberi judul. Split container,
memperbolehkan pengguna mendrag suatu pemisah secara horizontal atau vertikal untuk mengubah ukuran ruang di antara dua daerah dalam kontrol. Tab kontrol menyediakan halaman tab untuk mengorganisasikan dan mengakses objek yang dikelompokkan secara efisien. Tabel layout panel menampilkan kontrol dan dimuat dalam suatu grid. Fungsi dari menu dan toolbar di antaranya ada pointer, kontak menu strip, status strip, tool strip, container. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Kontak menu strip menampilkan menu pop-up ketika pengguna mengklik mouse kanan pada suatu objek. Menu strip membuat menu yang di dalamnya terdapat submenu yang ditambahkan, mewakili menu utama, submenu, dan item menu from. Status strip terletak di bagian bawah from, induk, dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Informasi ditampilkan dalam jendela yang memiliki frame atau panel. Tool strip menampilkan kumpulan tombol drop-down dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi. Tool strip container yang mengatur kontrol tool strip untuk dock atau menempel pada tepi from. Fungsi dari data di antaranya ada pointer, chart, binding navigator, binding source, data grid view, dan dataset. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Chart digunakan untuk membuat grafik. Binding navigator menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data. Binding source mengenkapsulasi atau membungkus sumber data from dan menyediakan metode untuk navigasi data. Data grid view untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarkial atau relationship atau relasi dalam tampilan tabel grid. Dataset tempat menampilkan data dalam memori dan menangani data dalam format. Fungsi dari komponen di antaranya ada pointer, background worker, directory entry, directory searcher, error provider, event log, file system watcher, file provider, image list, message www, performance counter, proses, serial port, service controller, dan timer. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Background worker menjalankan tugas secara asinkronus dan memberi pesan ke program utama ketika tugas selesai. Directory entry menyediakan tampilan hierarkial dari sumber terdistribusi. Directory searcher melakukan pencarian pada hierarki aktif di directory. Error provider menampilkan informasi kesalahan ke pengguna. Event log menyediakan akses ke log event Windows. File system watcher memberi pesan jika aplikasi mengubah file. Help provider menampilkan untuk kontrol yang memiliki help jika pengguna mengatur fokus pada kontrol dan menekan F1. Image list tempat penyimpanan gambar. Message www menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang berbeda. Performance counter menyediakan akses ke counter performa Windows. Proses program berinteraksi dengan proses dan untuk start atau stop proses. Serial port mewakili port serial dan menyediakan metode untuk mengontrol, membaca, dan menulisnya. Service controller mewakili service Windows dan memperbolehkan untuk memanipulasi service. Timer untuk mengeksekusi waktu kejadian pada rutin program termasuk interval atau selang waktu. Fungsi dari printing di antaranya ada pointer, text dialog, print dokumen, print preview control, print preview dialog. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Text dialog mengatur properti untuk halaman yang akan dicetak. Contohnya menentukan ukuran kertas, margin atau batas pencetakan, dan orientasi atau portrait atau landscape. Print dialog untuk menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Print dokumen mewakili output yang dikirim ke printer. Print preview control menampilkan print preview dalam satu from aplikasi.
Print Preview Dialog menampilkan kotak dialog bagaimana tampilan objek. Print dokumen terlihat ketika dicetak. Fungsi dari dialog. Di antaranya ada pointer, color dialog, folder browser dialog, font dialog, open file dialog, save file dialog. Adapun pengertiannya, pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan from. Color dialog untuk menampilkan kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna custom atau buatan pengguna. Folder browser dialog agar pengguna dapat memilih suatu folder. Font dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat mengatur font dan atributnya. Open file dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Save file dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memberi nama dan menyimpan file. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.